Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pada kesempatan sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, semoga Allah mengampuni kita semua. Ketahuilah ya ibadallah, sesungguhnya Allah telah menyebutkan kenikmatan yang besar yang diberikan kepada hambanya, terutama tentang masalah panca indera. Maka Allah memuji atas dirinya dari apa yang Allah berikan kepada hambanya dari panca indera, di antaranya kedua mata dan lisan dan kedua bibir. Seperti Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Maka tidaklah kalian bersyukur, kami telah memberikan kepada kalian dua bola mata dan kalian bisa melihat keindahan dunia, dan lisan beserta bibirnya sehingga kalian bisa menyusun kata-kata. Maka dari ayat ini ditafsirkan oleh as-salaf. Qala Qatadah, berkata Qatadah Ibnu Di'amah, na'am Allah bi ibadihi nikmah mutadzahirah, bahwa di dalam ayat ini Allah menjelaskan atas kenikmatan yang besar yang Allah berikan atas hambanya, likai yatafakkaru, agar hambanya mensyukuri dan mengingatnya atas kenikmatan dua bola mata dan kenikmatan lisan dan bibir untuk berkata-kata. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang Allah ambil dari kenikmatan mata, dari tadinya bisa melihat waktu lahir, kemudian terjadi kecelakaan sehingga di saat dewasa tidak bisa melihat, dan dia ridho atas itu, Allah mengambil kedua bola matanya. Dari kenikmatan yang besar, Allah telah menjanjikan surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, idza akhadallah min habibataihi fasabara falahul jannah. Maka barang siapa seseorang yang diambil kedua matanya dan dia bersabar, min habibataihi, disebutkan dua bola mata itu dengan dua yang dicintainya, karena mata adalah panca indera yang paling urgen. Maka Allah mengambilnya dan dia ridha, Allah akan memasukkan dia kepada surga. Dan begitupun kenikmatan tadi yang lainnya, al-lisan dan dua bibir untuk berkata-kata. Maka ketahuilah bahwa lisan kita ini seperti disebutkan dengan bahasa Arab, al-lisan silahu dzu haddain, yang maknanya lisan kita ini adalah senjata
bagaikan pedang yang terhunus, mempunyai ketajaman dua sisi. Sisi kiri dan sisi kanan. Maknanya awas. Lisan itu dua sisinya sangat tajam. Maka bisa menjadi senjata yang baik jika kita berbicara dengan baik. Dan bisa menjadi bumerang, akan menusuk dan akan melukai dirinya sendiri dikarenakan ketajamannya di saat tidak bisa menjaga lisan. And in English disebutkan dalam pepatah Inggris dengan makna yang sama, the sword is the two-edged, the tongue is the two-edged sword. Bahwa mulut dan lisan itu adalah senjata yang berbahaya, yang mempunyai dua mata pedang yang sangat tajam, dilaksanakan untuk kebaikan, dan jika tidak dilaksanakan untuk kebaikan akan memotong dirinya sendiri dengan lisan dan mulut ini. Maka orang-orang yang diberikan oleh Allah lisan dan orang-orang yang diberikan oleh Allah mulut untuk berbicara, maka mulut dan lisan ini menjadi mizan bagi empuknya. Jika empuknya bisa menjaga dengan baik, maka dia akan menjadi baik, menjadi senjata yang tajam yang baik. Dan barang siapa yang lalai menjaganya, maka dia akan celaka dengan lisannya bagaikan bumerang yang akan mencederainya. Maka berapa banyak pepatah yang mengatakan tentang itu, seperti di Arab misalnya, qala sya'bul arabi lisanak hisanak. Maka bahwa lisan kamu itu adalah kuda kavaleri tungganganmu. In suntahu sonak wa in khuntahu khonak. Maka jika kamu menjaganya dengan baik, kuda kavaleri itu, dia akan berjalan bahkan berlari jadi senjata untukmu sangat baik. Jika kamu menjaganya, memberikan haknya, memberikan makanan dan melatihnya dengan baik. Wa in khuntahu khonak. Maka jika kamu mengkhianatinya, kuda itu tidak diajari dengan baik dan dizalimi dan kurang makanannya, khonak, dia akan lari darimu dan bahkan menjatuhkanmu dari atas punggungnya. Maka itulah lisan. Lisanuk hisanuk. Bahwa lisan kamu itu bagaikan kuda kavalerimu. Ini pepatah Arab, dan pepatah Indonesia lebih keras daripada itu. Di mana disebutkan mulutmu harimaumu. Maknanya mulutmu itu kalau tidak dijaga, dia akan menjadi the killer machine. The killer machine akan menjadi mesin pembunuh bagimu. Jika kau tidak menjaga mulutmu, engkau menggibahi tetanggamu, engkau menggibahi manusia-manusia di sekitarmu, maka orang-orang yang digibahi ini akan sakit hati dan bahkan bisa jadi frustasi, dan bahkan dengan dibuli oleh orang-orang yang banyak bisa bunuh diri, bisa membunuh dirinya, merasa malu dan seterusnya. Maka lisanmu harimaumu. Jika engkau tidak menjaganya dengan baik, engkau melepaskan ucapan-ucapan yang buruk bagaikan engkau melepaskan senjata yang mematikan harimau, maka dia akan memangsa manusia-manusia di sekitarmu dengan gibahmu dan namimahmu, dan dengan umpatan-umpatan yang buruk dan bahkan fitnah. Maka begitupun dari pepatah Inggris tentang
Mereka orang-orang yang tidak menjaga lisan. A careless sword, a careless tongue may be more dangerous than the sword. Orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, bisa jadi dia lebih berbahaya, lisannya itu lebih berbahaya daripada pedang. Maka seseorang yang tidak menjaga lisannya, a careless tongue, lisan yang diliarkan, lisan yang tidak dijaga, akan berucap kata-kata yang penuh kemadaratan, maka dia lebih berbahaya daripada pedang. Maka dia akan menebas orang-orang dengan mendolimi manusia-manusia di sekitarnya. Itulah makna dari pepatah ini. Maka dari sini semua diucapkan oleh Qatadah tadi dari ayat alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Kata Qatadah, Allah menyebutkan kenikmatan bagi mata dan juga bagi lisan dan mulut, di mana Allah sengaja menyebutkan kenikmatan-kenikmatan ini agar manusia menjaganya dengan baik, diarahkan kepada perbuatan yang baik. Maka tafsir Qatadah tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr ibnu Mu'ad, an Yazid ibnu Zurai, an Sa'id ibnu Abi Arubah, an Qatadah, wa isnaduhu sahih. Maka sanadnya sahih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Fastaghfiruh. Innallaha ghafurun. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui Allah menganugerahkan mulut dan bibir untuk berkata-kata, dan telah kami sebutkan bahwa lisan ini mempunyai bagaikan dua pedang yang mempunyai dua sisi ketajaman. Maka ketajaman yang satu bisa membuat kebaikan yang besar, dan ketajaman yang satu lagi dipergunakan untuk keburukan, ghibah, namimah, berdusta dan yang lainnya, maka akan membuat kecelakaan. Maka di khutbah yang kedua ini kita akan membahas tentang keutamaan dari Allah dan Rasul-Nya bagi mereka orang-orang yang menjaga lisannya. Apa yang maknanya di sini menjaga lisannya? Dia mempunyai lisan, tetapi mengarahkan lisannya hanya kepada kebaikan dan tidak meliarkan lisannya untuk menyakiti kaum muslimin, tetangganya, dan orang-orang di sekitarnya. Itu makna dari menjaga lisan. Maka dari keutamaan mereka orang-orang yang menjaga lisan, keutamaan mereka orang-orang yang bisa mengarahkan lisan dengan baik dan benar, maka lisan itu akan menjadi sebab ketinggian iman seseorang. Akan menjadi sebab ketinggian iman seseorang. Maka telah datang hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'min billah wal yaumil akhir fala yu'di jarah, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka tiga nasihat Nabi, barang siapa yang ingin meninggikan keimanannya, bahwa seseorang imannya menjadi tinggi dari tiga perkara. Perkara yang pertama, jika mempunyai duyuf, mempunyai tamu, maka bahagiakanlah, muliakanlah tamu tersebut sampai 3 hari kewajibannya.
berikan makanan, minuman, apa saja tempat tinggal yang baik. Meskipun makanan dan minuman dia tidak mempunyainya dan bahkan mengutang ke warung, maka itu yang dijadikan kewajiban bagi orang yang dikunjungi oleh tamu untuk memuliakannya. Pertama, orang-orang yang memuliakan tamu akan ditinggikan imannya. Dan yang kedua, fala yu'dhi jarahu. Mudah sekali. Orang-orang yang beriman dan imannya tinggi, mudah apa? Please jangan mengganggu tetangganya. Biarlah tetangganya, kalau kamu tidak bisa memberikan makan minum, biarkan dia. Jangan dibuli. Jangan digibahi. Jangan disebut dia pencuri dakwah tanpa hujah. Jangan disebut dia melaksanakan kebid'ahan dengan melaksanakan demikian tanpa hujah. Biarkan tetanggamu itu, jangan engkau sebutkan keburukannya. Itu penyebab keimanan. Dan yang terakhir, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia itu akan menggunakan lisannya dan bibirnya untuk ucapan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Maka oleh sebab itu telah datang pepatah bahasa Arab dan bahasa Inggris. In English, the silent is gold. So when the silent is gold, when a person not make ghibah with his tongue, not make zulm to the neighbor and the other, so the silent is gold. Maka di saat seorang muslim tidak menggibahi saudaranya, tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka di situ dia menahan dari pembicaraan. The silent, bisunya dia adalah emas. Maka pepatah ini juga datang dengan Arab as-sumt zahabi, bahwa diam itu bisa menjadi emas di saat diam dari kemungkaran, diam dari kezaliman. Maka lisan ini jika kita menjaganya akan baik tadi. Dan bahasa Indonesianya jelas. As-sumtu az-zahabi, the silent is gold. Diamnya kita dari kezaliman kepada orang-orang selain kita dari lisan kita, bungkamnya kita dari kedoliman kepada tetangga kita dan orang sekitar kita, itu adalah emas. Maka ini pendalilan yang pertama, bahwa keutamaan orang-orang yang menjaga lisannya adalah mencapai martabat iman yang tinggi. Bahkan lebih dahsyat dari itu, datang dua hadis diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Sa'id al-Khudri, dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Dua sahabat ini, Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Amr ibn al-As, yang hadis ini muttafaqun alaih. Datang seseorang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ayu rajulin ahsanu al-Islam." Wahai Rasulullah, apa itu yang menyebabkan seseorang imannya menjadi puncak, imannya menjadi paling tinggi? Apa kata Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadihi. Di riwayat yang lain, afdalul iman, afdalul Islam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maknanya, barang siapa yang dia ini Allah menjadikan muslim terbaik, mukmin terbaik imannya, imannya sangat high level. Kapan? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di saat orang muslim sekitarnya, baik santrinya, baik gurunya, baik tetangganya, baik orang-orang sekitarnya, selamat dari kejahatan lisannya, selamat dari ghibah namimah lisannya, selamat dari fitnah, menyebutkan keburukan di media sosial tanpa dalil, maka itu semuanya akan menyebabkan dia menjadi orang yang tinggi derajat imannya.
Al-muslimun, muslim yang lebih baik, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka muslim yang paling baik adalah muslim yang selamat dari lisan-lisan yang buruknya. Fa kaifa idza yatakalam bisu ala zaujaha aw ala waladihi aw ala jiranihi, maka dia akan menjatuhkan keimanan, sayahbutul iman wal islam alladhi fiha. Maka ini perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua, orang-orang yang menjaga lisan, maka dia itu akan mendapatkan pahala yang besar di saat dia tidaklah mengucapkan kecuali kebaikan. Tidaklah dia menyebutkan ucapan-ucapan kecuali kebaikan. Kama qala ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Maka di dalam ayat ini man i'rabnya harfu istifham ingkari. Jangan diartikan siapakah, tetapi tidaklah. Waman ahsana qaulan, maknanya maka tidak ada dari ucapan-ucapan orang yang baik. Waman ahsanu qaulan, tidak ada ucapan-ucapan yang paling baik. Mimman da'a ilallah wa amila salihah, kecuali orang-orang yang dengan lisannya berdakwah kepada Allah dan juga melaksanakan amal-amal soleh. Maka di dalam ayat ini maknanya waman istifham ingkari, maka tidaklah ada dari jenis manusia yang paling baik ucapannya di sisi Allah kecuali mereka orang-orang yang berdakwah kepada Islam. Karena dengan lisannya mengajak kepada Allah dan Rasulnya di dalam pelajaran-pelajarannya setiap hari, di dalam kajian-kajiannya setiap hari, di dalam ayat ini dipuji. Tidak ada bagi manusia di muka bumi ini yang paling baik ucapannya kecuali para dai, kecuali para penyeru, kecuali para penceramah, kecuali para khatib yang mengajak kepada manusia kepada kebaikan. Maka lihat, di saat seseorang mempunyai lisan dan memanfaatkannya lisannya untuk berdakwah, tidak mengucapkan kecuali Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, jadilah dia waman ahsanu qaulan. Jadilah dia tidak ada yang paling baik di sisi Allah dari ucapan-ucapan kecuali ucapannya para dai, penceramah, pengkhutbah di sisi Allah. Maka ini keutamaan yang kedua. Dan keutamaan yang ketiga, orang-orang yang menjaga lisannya, tidak keluar dari lisannya kecuali ucapan yang baik, itu akan menyebabkan ditinggikan derajatnya di dunia. Dan makna ditinggikan derajatnya di dunia, Allah jayakan dia. Allah jayakan derajatnya menjadi orang yang tinggi. Baik tinggi dari segi ilmu, dimuliakan dari ilmunya. Tinggi dari segi harta, dimuliakan dari harta yang halalnya. Dimuliakan dari jabatannya, dia dari keturunan raja, keturunan dinasti demikian dan demikian, yang jelas diangkat derajatnya di dunia menjadi orang yang mulia dikarenakan menjaga lisan. Maka mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Ma min rajulin yatakallamu bi kalimatin la yubali bihi balan min ridwanillah illa rafa'allahu biha darajah. Ma min rajulin yatakallamu bi kalimatin mimma radiyallahu an aw min ridwanillah fala yulki balan rafa'allahu biha darajah.
Maknanya tidaklah seseorang berbicara yang mana bicaranya itu diridhoi oleh Allah karena perbicaraan yang baik, berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah atau nasihat atau menegur temannya yang berbuat kesalahan. Maka ini semuanya ucapan yang dikeluarkan diridhoi oleh Allah, wala yulki biha balan, yang mana ucapan ini keluar begitu saja dengan mudah mengalir, seperti orang yang ikhlas menasehati saudaranya. Please wahai saudaraku, salatlah malam, berbuat baik untukmu. Selesai. Ucapan yang sedikit seperti itu. Atau melihat saudaranya dalam keadaan bermain-main dengan HP-nya, meluangkan waktu, waste the time. Kemudian kamu melihatnya, ya akhi ittaqillah dengan HP kamu. Kamu seorang pelajar atau tidak? Kamu thalabul ilm atau tidak? Sibuk dengan games kamu. Kalimat la yulqa bihi banan. Ucapan mungkin kurang dari 1 menit, namun keluar dari hatinya dengan ikhlas dan Allah meridhoinya. Apa balasannya? Fa innallaha rafa'a biha darajah. Allah akan mengangkat derajat orang ini. Maka mulai dari sekarang barakallahu fikum, jika Allah menginginkan seseorang tinggi derajatnya, maka tandanya orang ini tidak berbicara kecuali kebaikan. Tidaklah kecuali dia mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan inilah dari keutamaan lisan yang bisa menjaganya, membuat orang yang mempunyai lisan empu lisan ini menjadi terhormat di dunia, dimuliakan dimanapun dia berada karena menjaga lisannya. Dan yang keempat, orang-orang yang menjaga lisan tidak mengeluarkan dari keluarnya lisan kecuali kebaikan, maka dia puncak primaknya akan masuk kepada surga. Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja, dari Sahal ibn Sa'ad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yadman li ma baina lihyatayhi wa ma baina fakhidayhi, biriwayah wa baina rajulaihi, admantuhu al-jannah." Maka Nabi berwasiat, barang siapa seseorang muslim yang menjamin kepadaku apa yang keluar dari 2 lihyahnya. Apa makna 2 lihyah? 2 lihyah adalah bibir dan lisan. Karena lihyah yang di atas kumis dan lihyah yang di bawah jenggot. Maka barang siapa yang menjaga antara 2 lihyahnya, 2 kumisnya, antara kumis dengan jenggot, yakni bibirnya dan lisan, maknanya barang siapa yang menjamin untuk berbicara yang baik dan tidak mendolimi tetangganya dan temannya dengan antara 2 lisannya ini, aku berjanji untuk memberikan kepadanya surga. Dan untuk faedah hadis kita lengkapi, dan barang siapa yang menjaga antara 2 pahanya. Apa 2 paha? Alat kelamin. Barang siapa yang menjaga antara 2 paha, baik para jomblo untuk tidak onani, awas, karena onani dosa besar. Dan juga kepada orang-orang yang sudah menikah untuk tidak selingkuh dan untuk tidak melaksanakan perzinaan, maka admantuhu al-jannah, maka aku akan memberikan jaminan untuk masuk surga. Maka inilah 4 keutamaan orang-orang yang diberikan lisan dan bisa menjaga lisan. Allah akan memberikan 4 keutamaan tadi. Kita murojaah apa 4 keutamaan tadi? Pertama, Allah tinggikan derajatnya. Kedua, Allah jadikan orang-orang yang menjaga lisan imannya di atas iman yang lain, di puncak keimanan. Dan juga yang ketiga, penyebab masuk kepada surga. Maka inilah dari
Keempat perkara yang menyebabkan seseorang mulia di dunia dan di hari akhirat dikarenakan menjaga lisannya, dan mungkin terlewat. Yang ketiga adalah orang-orang yang menjaga lisannya tidak mengeluarkan kecuali yang diridhoi oleh Allah, seperti para dai dan penceramah, maka disebutkan dengan mutlak, waman ahsanu qaulan mimman da'a waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Tidak ada dari ucapan-ucapan yang paling baik di dunia ini kecuali mereka orang-orang yang berdakwah kepada Allah. Lisannya paling baik. Maka kita berdoa kepada Allah, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana wa biladal Yaman wa Filistin. Semoga Allah menjaga negeri kita NKRI tercinta min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, dari segala fitnah yang besar dan kecil. Dari fitnah mereka orang-orang yang merongrong kemerdekaan dan membunuh kaum muslimin di Papua, dari kelompok-kelompok ekstremis, maka wahai Allah, lindungilah negara kita dari mereka, dari kelompok KKB dan OPM. Dan kita berdoa kepada Allah juga, dan ini manhaj ahli sunnah, mendoakan para pemimpinnya. Allahumma hfadz wulata umurina. Maka wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami. Allahumma arsyudhum ila tariqil haq. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga Pak Prabowo, presiden kita, dan juga staf kementeriannya, dari kabinet merah putihnya, dan mereka orang-orang yang bekerja di MPR, DPR pusat dan daerah. Maka bimbinglah mereka ya Allah kepada jalanmu yang hak, sehingga mereka jika membuat konstitusional, mereka membuat aturan-aturan yang diridhoi olehmu, sehingga kami rakyat yang wajib taat kepada mereka. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kami taat kepada mereka di saat mereka taat kepada Allah. Dan yang terakhir kita meminta kepadamu ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki yang melimpah. Dan juga yang terakhir kita doakan kepada orang-orang yang membantu dakwah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi, di ma'had kita, yang membantu dengan pengajaran dengan ikhlas, yang membantu dengan ide-ide pemikiran dengan ikhlas, yang membantu dengan tenaga melaksanakan penyemanan dari musola Id serta membangun Masjid Nisa dan yang lainnya. Dan bagi mereka orang-orang yang membantu bahkan dengan donasi-donasi, maka kita doakan kepada mereka pertama, Allahumma gfir lahum, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allahumma rzuqhum rizqan halalan thayyiban. Wahai Allah, gantilah dari apa yang mereka keluarkan dari peluh dan dari waktu dan dari pengajaran, ide-ide dan dari harta dan tenaga dengan rizki yang melimpah. Dan juga gantilah balasan kepada mereka dengan mizan hasanat yang besar dan berat, dengan mizan timbangan yang berat. Dan panjangkanlah umur-umur mereka dengan dipenuhi keberkahan dengan amalan-amalan. Dan yang terakhir, masukkanlah mereka kepada surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Stau tarasu sau sufufakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.